Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya sudah terdengar belum? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kita mulai saja ya. Layarnya sudah terlihat? Sudah. Terlihat, Bu. Sudah, Bu. Oke. Mungkin nanti ada kendala di jaringan di saya, internetnya sedang agak kurang kencang, jadi agak lemot. Nanti mungkin mohon maaf kalau ada gangguan jaringan ya, karena di saya ini bandwidth-nya kecil. Kita mulai saja, sudah jam 8 lebih. Hari ini kita akan memulai perkuliahan mata kuliah Matematika Diskrit di semester genap 2021-2022. Terpaksa kembali kita melakukan perkuliahan online karena pada saat ini level di Kabupaten Sumedang sedang naik dan di seluruh Indonesia juga, sehingga yang tadinya rencananya kita semester ini sudah mau offline, tetapi ternyata terpaksa lagi kembali ke online. Jadi untuk perkuliahan mata kuliah saya maupun mata kuliah yang lain dimohon nanti untuk kerjasamanya tetap dapat mengikuti perkuliahan online secara disiplin, jangan lupa manajemen waktunya, karena tanpa ada kerjasama dari mahasiswa, perkuliahan online tidak akan dapat tercapai dengan baik. Walaupun dosen-dosen, bukan hanya saya saja, sudah menyediakan materi dengan lengkap ataupun dengan Zoom, dengan Google Meet. Mungkin nanti ada pertemuan tatap muka terbatas dan lain sebagainya, tapi kalau mahasiswanya kurang disiplin, kemungkinan pencapaian dari mata kuliahnya tidak akan baik. Nah, hari ini sudah kenal kan ya nama saya? Untuk perkenalan, nama saya ulangi, walaupun pasti sudah tahu. Nama saya Reni Rian Marliana. Kemudian dulu saya S1 dan S2 itu di Universitas Pajajaran. S1 jurusan statistika, S2 juga statistika. Nah, pada semester ini saya ditugaskan untuk memberikan perkuliahan di mata kuliah Matematika Diskrit di semester 4 ini di Prodi Sistem Informasi, walaupun home base saya sebenarnya di Prodi Teknik Informatika. Sebelum ke saat ini Universitas 11 April yang dulu Fakultas Teknologi Informasi ini adalah STIMIK Sumedang, dulu saya pernah bekerja. Setelah lulus S1 itu masih kontrak ya, bukan kontrak, project di PT Telkom R&D Center Bandung di bagian outsourcing research of business unit. Itu project untuk kompetitor perusahaan, jadi ada riset yang tenaga statistik. Kemudian setelah selesai diterima di Cardinal, tahu ya Cardinal mungkin kalau yang suka belanja jeans dan sebagainya, itu di bagian follow up marketing SBU Jeans, bagian analisis data di Bandung. Kemudian setelah itu tes beasiswa S2 dan ternyata lolos. Setelah lolos harus ada pengabdian dulu. Kemudian pengabdiannya itu mengajar di Politeknik Negeri Batam di program studi manajemen bisnis dan mengajar mata kuliah statistika. Kemudian setelah itu diterima PNS di LL Dikti Bandung dan ditugaskan di STIMIK Sumedang yang pada saat ini berubah menjadi Fakultas Teknologi Informasi di Universitas 11 April. Suara saya terdengar jelas tidak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nggak putus-putus kan ya? Tidak. Ya. Oke. Nah, cukup perkenalannya. Karena walaupun jurusan saya statistika, tapi tidak terlepas dari matematika, makanya pada semester ini
ditugaskan di semester 4 ini memberikan mata kuliah matematika diskrit. Nah, bagi yang ingin tahu, dosen itu selain mengajar, tugasnya ada penelitian. Bagi yang ingin baca hasil penelitian saya, ada di slide-nya, bisa tinggal diklik saja. Tapi semuanya memang lebih kentalnya di bidang keahlian saya di statistikanya. Nah, hari ini yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah poin penilaian dan aturan nilai akhir, kemudian aturan perkuliahan, kemudian nanti referensi perkuliahan mata kuliah matematika diskrit ini apa saja bukunya yang digunakan, kemudian rencana pembelajaran semester, nanti satu semester kita ngapain aja, kemudian Zoom-nya di minggu berapa saja, atau pertemuan tatap muka terbatasnya di minggu pertemuan keberapa. Kemudian nanti hari ini tidak akan langsung ke materi, tetapi saya ingin menjelaskan gambaran umum dari mata kuliah matematika diskritnya. Nanti kan ada selama satu semester apa saja yang akan dipelajari, gambaran umumnya seperti apa. Nah, untuk poin penilaiannya, jadi kita ada yang namanya tugas terstruktur, kemudian ada yang namanya tugas mandiri, kemudian ada yang namanya UTS, UAS, dan nanti ada nilai akhir. Nah, di tugas terstruktur ini, nanti kita akan memiliki beberapa tugas struktur yang diberikan pada pertemuan dan dikerjakan secara individual. Kalau Anda sudah lihat di learning, mungkin ada 2 tugas terstruktur ya, 2-3. Nanti misalnya di tugas pertama dapat 80, tidak kelihatan ya. Di sini misalnya 80, kemudian tugas keduanya, terstruktur keduanya dapat 70, nanti yang dimasukkan ke dalam nilainya itu adalah rata-rata dari 2 nilai ini. Misalnya 80 ditambah 70 itu adalah 150 dibagi 2, 75 ini. Sekali internetnya. Di sini 75, nanti 75-nya hanya diambil 30%. Sini. Jadi 30% itu dari 75 rata-rata dari 2 tugas. Kemudian nanti ada tugas mandiri. Tugas mandirinya adalah presentasi kelompok, ada 2 kali. 1 kali nanti di pertemuan keempat, kemudian 1 kali di pertemuan ke-12. Tugas kelompok, presentasi kelompok, tugasnya adalah mempresentasikan artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu adalah hasil penelitian dari akademisi ataupun dari umum yang dipublikasikan pada sebuah jurnal. Nanti carinya di mana juga akan dijelaskan. Nanti 2 kuis juga sama, dirata-ratakan, diambil nilainya hanya 20% dari nilai rata-ratanya. Kemudian UTS dan UAS bobotnya adalah 20% dan 30%. 20% dari UTS, kemudian 30% dari UAS. Nah, kemudian nanti di nilai akhirnya, selain poin-poin yang tadi, itu ada nilai akhirnya. Jadi nilai akhirnya itu bukan hanya 30%, 20%, 20% UTS, 30% UAS, ada kehadirannya. Nanti kehadirannya itu tidak akan saya sediakan form khusus di learning, sudah tahu juga mungkin ya, karena di learning tidak ada. Tapi yang dilihatnya adalah dari aktivitas Anda. Di Anda mungkin muncul nanti ada tanda centang hijau, kalau yang sudah akses materi, kemudian ada yang sudah akses Zoom meeting-nya. Nah, absennya dilihatnya dari completion di centang hijaunya tersebut. Jadi tidak disediakan absen khusus untuk kehadiran, tapi dilihatnya adalah dari aktivitas mahasiswa dalam mengakses materi-materi selama jangka waktunya 1 minggu ya. Jadi tidak saya lihat hanya hari ini harus diakses misalnya dari jam 8 sampai dengan 9.40 maksud saya, harus diakses semua, tidak seperti itu. Tetapi hari ini dibuka, kemudian paling telatnya itu hari Senin minggu depan. Jadi aktivitasnya adalah mingguan, sehingga tidak akan memberatkan Anda. Jadi kalau masih ada yang tidak mengakses materi dalam 1 minggu itu, ya dianggapnya tidak hadir.
Kemudian ini yang tadi saya jelaskan, jadi kehadirannya akan dilihat dari aktivitas mahasiswa dalam mengakses dan menyelesaikan setiap materi yang diberikan di e-learning, dan ketepatan waktu dalam mengerjakan atau mengumpulkan tugas yang diberikan pada setiap pertemuan. Jadi saya ulangi, tidak akan disediakan form khusus untuk absensi, tetapi aktivitas Anda dalam mengakses dan menyelesaikan setiap materi dan mengumpulkan tugas di dalam setiap pertemuannya. Makanya kan kalau pasti sudah akses e-learning semua, itu tersedianya pada tanggal berapa, nanti materinya tetap akan bisa diakses sampai dengan akhir minggu, tetapi kalau diaksesnya melebihi waktu dalam 1 minggu itu Anda dianggap tidak hadir. Hanya completion-nya saja yang munculnya. Kemudian ini adalah komponennya. Yang tadi saya jelaskan, tugas terstruktur kalau di sini memang ada 10, tetapi yang sudah saya plotting itu hanya ada 2-3 kalau tidak salah di dalam e-learning ya, kalau sudah lihat. Kemudian CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Nanti capaian pembelajaran mata kuliah bisa Anda lihat di RPS yang sudah saya sediakan di e-learning. Capaian pembelajaran mata kuliah matematika diskrit itu apa saja, CPMK 1, CPMK 2, dan sampai dengan 9-nya. Kemudian setiap tugas itu menilai atau mengevaluasi kemampuan Anda dalam mencapai target di CPMK-nya atau tidak. Jadi dosen memberikan tugas itu bukan semata-mata untuk memberatkan mahasiswa, tetapi karena ada poin-poin yang harus dinilai supaya capaian pembelajaran mata kuliahnya itu tercapai dengan baik. Di mana ketika capaian pembelajaran mata kuliahnya sudah tercapai dengan baik, nanti kualitas lulusannya akan sesuai dengan target dari program studinya dan universitasnya. Kemudian tugas mandiri tadi sudah saya jelaskan ada 2, ini dua-duanya presentasi kelompok, kemudian UTS dan UAS. Jadi yang dikerjakan secara mandiri itu adalah tugas terstruktur, UTS dan UAS, tugas mandiri itu adalah dikerjakan secara kelompok. Kemudian indeks nilai akhirnya sama seperti biasa, mungkin sama dengan dosen yang lain. A itu adalah minimalnya nilai 80, kemudian B 70 sampai dengan 79,99, jadi jangan sampai Anda dapat nilai akhirnya itu berada di rentang yang ini. Ini tanggung sekali. Karena masuk ke A tidak, di B ada di ujungnya. Berbeda dengan universitas lain yang indeks hurufnya ada A+, ada A, kemudian A-, dan seterusnya. Nah, itu dilihat dari koma nilai akhir di belakangnya. Kemudian C adalah 55 sampai dengan 69,99, D 45 minimalnya sampai 54,99, dan E itu lebih kecil dari 45. Ini biasanya yang tidak kuliah atau tidak melaksanakan perkuliahan. Kemudian aturan nilai akhirnya, jika terbukti melakukan kecurangan akademik, jangan sampai mencontek atau bekerja sama pada saat kalau kuis di sini kan presentasi itu tidak masalah, UTS, kemudian UAS, maka akan mendapatkan sanksi nilai 0. Ini sering terjadi ketika saya berikan tugasnya dalam jawabannya dikumpulkan dalam bentuk Word yang diketik dan lain sebagainya. Sering banget saya temui mahasiswa itu hanya melakukan copy paste milik temannya. Bahkan sering terjadi namanya, bahkan nama temannya itu tidak diganti sama sekali, dari format, dari tulisan, dari spasi, dan lain sebagainya itu sama persis. Sehingga jika terbukti melakukan kecurangan seperti itu, akan mendapatkan sanksi nilai 0. Kemudian tidak ada perbaikan nilai, remedial, ataupun tugas pengganti. Jadi kalau misalnya Anda misalnya tidak mengumpulkan tugas terstruktur pertama, tugas terstruktur kedua, kemudian nilai akhir Anda kurang, meminta keringanan untuk tugas pengganti, tugas struktur 1 dan tugas struktur 2 itu tidak ada sama sekali di mata kuliah saya. Jadi tidak ada perbaikan nilai, remedial, ataupun tugas pengganti. Jadi kalau Anda ingin memenuhi misalnya di tugas-tugasnya belum dikumpulkan, ya tugas per tugasnya dikumpulkan semua. Jadi bukan tugas 1, tugas 2 tidak mengumpulkan diganti dengan 1 tugas, tapi dua-duanya harus dikumpulkan sesuai dengan yang sudah dikerjakan oleh teman-teman.
Jadi sekali lagi tidak ada perbaikan nilai, remedial ataupun tugas pengganti. Ini selalu saya ulangi karena mahasiswa walaupun sudah diberikan peringatan seperti ini, di akhir pasti akan selalu ada yang menanyakan, Bu, ada perbaikan atau tidak, Bu? Ada tugas pengganti atau tidak, Bu? Ada remedial atau tidak? Jadi saya ulangi, saya tegaskan ya. Di mata kuliah saya tidak ada perbaikan nilai, remedial ataupun tugas pengganti karena ini untuk menilai kedisiplinan Anda. Apakah bisa mengikuti perkuliahan dengan baik atau tidak? Kemudian referensi wajibnya, ini yang paling utama adalah milik Rinaldi Munir, dosen di Institut Teknologi Bandung atau di ITB, di Prodi Teknik Elektro. Kemudian yang keduanya adalah milik Kenneth Harrison, bisa Anda akses di sini. Kalau untuk yang berbahasa Inggris, kalau yang berbahasa Indonesia itu banyak sekali dijual, di online juga banyak sekarang. Atau kalau ke Bandung bisa ke Togamas, bisa ke Alasari, dan lain sebagainya. Banyak sekali untuk buku matematika diskrit yang berbahasa Indonesia ini. Tapi kalau untuk yang berbahasa Inggris, Anda tinggal download di link ini. Kemudian materi selama 1 semester ini ada video yang sudah saya buat dari semester-semester sebelumnya. Bisa Anda akses semuanya di channel YouTube saya. Ada di playlist matematika diskritnya. Nah, ini adalah, kalau yang tadi adalah referensi utama, kalau yang ini adalah referensi pendukung. Semuanya bukunya berbahasa Inggris, dan tinggal Anda download saja di link-link seperti ini. Ini namanya adalah e-resources. Sampai sini ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Bu. Selanjutnya nanti ada tugas kelompok untuk kuis, kan untuk presentasi itu adalah menganalisis sebuah artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu adalah hasil penelitian dari seorang akademisi ataupun dari kalangan umum yang dipublikasikan pada sebuah jurnal. Nah, cara mencari artikel ilmiah ataupun misalnya tadi e-book ya, buku-buku yang dalam bentuk e-book, itu Anda gunakan namanya e-resources, electronic resources. Bisa akses di Sinta, ini ada linknya, semuanya ada. Di Sinta itu kebanyakannya yang jurnal-jurnal yang berbahasa Indonesia. Kemudian Elsevier, jurnal berbahasa Inggris. Springer juga sama. Springer ini ada buku, ada jurnal atau artikelnya. Kemudian Simago Jurnal juga sama, bahasa Inggris. Kemudian untuk e-book yang tadi link-linknya itu ada di salah satu sini. Kemudian ResearchGate ini banyak dari Indonesia maupun dari luar. Kemudian Google Scholar juga sama, tergantung keywordnya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Jadi ini adalah sumber-sumber yang mungkin nanti Anda butuhkan, apalagi nanti pada saat penyusunan tugas akhir, Anda bisa cari jurnal-jurnal atau referensi-referensi pendukungnya, atau artikel-artikel ini atau e-book yang dibutuhkan di beberapa link ini. Sinta itu milik Indonesia, kemudian Elsevier, Springer, Simago, kemudian link e-books ini berbahasa Inggris semua. Kemudian ResearchGate dan Google Scholar itu tergantung keyword yang Anda masukkan, apakah bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ini gambaran materi yang akan kita bahas sama 1 semester. Jadi di minggu pertama hari ini kita bahas tentang tadi aturan-aturan perkuliahan yang saya sebut inisialisasi, kemudian gambaran umum matematika diskrit, apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester. Di minggu kedua, nanti di minggu depan itu sebenarnya kan jadwal pertemuan tatap muka terbatas, tapi karena masih melihat kondisi, jadi belum pasti, nanti informasinya akan disampaikan di e-learning maupun nanti ke ketua kelasnya. Kemudian minggu depan itu jadwal kita bahas untuk himpunan. Kemudian minggu ketiganya kita bahas tentang relasi, minggu keempatnya presentasi kelompok, kuis, himpunan, relasi, kemudian kuis pertama, kemudian minggu kelima adalah fungsi. Sebenarnya untuk materi himpunan, kemudian materi relasi, dan materi fungsi ini sudah Anda pelajari
di SMA atau SMK ataupun di kalkulusnya. Himpunan, relasi, dan fungsi, tetapi bedanya di matematika diskrit itu lebih kepada objek-objek diskritnya. Kemudian minggu ke-6 nanti kita bahas tentang induksi matematik. Kemudian minggu ke-7 kita bahas tentang kombinatorial, dan minggu ke-8 adalah ujian tengah semester. Nanti di minggu ke-9 kita bahas aljabar Bolen, dan minggu ke-10, minggu ke-11 adalah graf. Kemudian minggu ke-12 kita kuis lagi yang kedua, presentasi kelompok. Kemudian minggu ke-13 masih bahas graf, minggu ke-14 kita bahas pohon. Kemudian minggu ke-15-nya kompleksitas algoritma, dan minggu terakhirnya adalah ujian akhir semester. Nah, ini sudah jelas mungkin yang sudah lihat e-learning. Jadi minggu pertama sampai dengan minggu ketiga kita gunakan Zoom meeting, e-learning, dan mungkin kalau tidak ada kendala lagi di pertemuan kedua minggu depan itu pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian minggu keempat Zoom meeting, presentasi kelompoknya. Minggu kelima dan ketujuh juga sama, e-learning, Zoom meeting, dan pembelajaran tatap muka terbatas jika tidak ada kendala. Kemudian minggu ke-8 UTS online di e-learning. Minggu ke-9 sampai dengan 11 juga sama, ada Zoom meeting, ada e-learning, ada PTM. Minggu ke-12 kita Zoom meeting lagi, presentasi kelompok, dan 13-16 sama. Ada e-learning, Zoom meeting, dan pembelajaran tatap muka. Kemudian saya yakin semuanya sudah bergabung di e-learning di mata kuliah matematika diskrit ini sesuai dengan kelasnya di SI 4A. Kemudian untuk ID meeting Zoom itu sudah disediakan di e-learningnya. Sampai di sini ada ditanyakan sebelum dilanjutkan? Tidak ada, Bu. Ketua kelasnya di sini siapa? Ketua kelasnya sudah hadir? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nanti ketua kelasnya atau perwakilan sudah saya sediakan link WA-nya ya di e-learning. Tolong WA ke saya supaya nanti kalau ada pengumuman dan lain sebagainya selain di e-learning saya sampaikan juga ke ketua kelasnya. Ya. Baik, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan. Ini gambaran umum tentang apa yang akan kita bahas selama 1 semester. Jadi matematika diskrit ini adalah matematika, maksud saya adalah mata kuliah dasar yang dibutuhkan nanti untuk Anda mampu mengikuti mata kuliah lain. Misalnya adalah algoritma, kemudian struktur data, basis data, otomata dan teori bahasa formal, jaringan komputer, keamanan komputer, dan lain sebagainya. Jadi matematika diskrit ini adalah mata kuliah dasar yang membantu Anda untuk mampu mengikuti mata kuliah yang lain. Nah, apa yang dimaksud dengan matematika diskrit ini adalah cabang matematika yang mengkaji objek-objek diskrit. Masih ingat objek apa bedanya diskrit dan kontinu tidak di kalkulusnya? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Ini kan ada diskrit. Oke. Internetnya lemot, jadi agak susah nulisnya. Oke. Saya tidak bisa coret-coret karena internetnya sedang lemot. Masih ingat bedanya diskrit dan kontinu? Ada yang ingat? Kalkulusnya gimana? Semester 2 ya kalkulus. Ada yang masih ingat mata kuliah kalkulus? Kalau diskrit hasil menghitung, kalau kontinu hasil mengukur gitu, bukan Bu? Ya, betul. Jadi kalau objek-objek diskrit itu bisa dihitung. Jadi ada 1, ada 2, ada 3, tapi kalau kontinu itu hasil mengukur, jadi nilainya itu ada intervalnya.
Ada 1,5, 2,5, 2,75, 0, sekian. Makanya kalau discrete itu ditulisnya dalam 1,2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi kalau continue itu dalam bentuk interval. Yang mungkin sudah Anda pelajari tanda seperti ini. Ini X, ini sampai dengan 100. Ini adalah continue. Tapi kalau discrete, ditulisnya 1,2, 3, dan seterusnya. Jadi bisa dihitung ada berapa orang, ada berapa meja, ada berapa objek, dan lain sebagainya. Nah, jadi apa yang akan kita bahas itu lingkupnya di objek-objek discrete yang bisa dihitung. Jadi apa yang disebut sebagai benda discrete itu adalah sejumlah berhingga elemen berbeda yang tidak bersambungan. Nah, karena Anda masuk di program studi sistem informasi, jadi akan dikaitkannya matematika discrete-nya ke dalam data-data yang diolah di dalam komputer. Data yang diolah di dalam komputer itu hampir semuanya, mayoritasnya itu dalam bentuk discrete, misalnya data angka, kemudian data karakter, data suara atau digital, kemudian data gambar, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya Anda gunakan Google Search, kemudian tulis Anda ingin mencari apa, itu termasuk ke dalam data karakter. Atau misalnya Anda ingin cari gambar, masuknya ke data gambar. Jadi kalau data gambar biasanya kan ada image processing, kemudian ada, kalau Anda keywordnya dalam bentuk kalimat, itu kan ada natural language processing, NLP, dan lain sebagainya. Itu akan Anda pelajari di mata-mata kuliah di tingkat atas. Jadi karena data yang akan diolah di dalam komputernya itu mayoritasnya dalam bentuk discrete, makanya diberikan mata kuliah matematika discrete ini. Jadi saya ulangi, objek discrete itu objek yang bisa dihitung, tidak bersambungan. Kemudian contohnya adalah data angka, data karakter, data suara, atau data digital, dan data gambar. Nah, ini contoh yang paling simpelnya, apa yang dimaksud dengan elemen discrete-nya. Kalau Anda foto, selfie, dan lain sebagainya, kemudian fotonya Anda zoom, nanti setelah di zoom itu akan kelihatan blur, gambarnya ada kotak-kotak. Semakin di zoom, akan semakin blur juga. Yang terlihat adalah kotak-kotak seperti ini. Nah, kotak-kotak ini disebut sebagai pixel. Jadi pixelnya akan semakin terlihat, dimana kalau Anda pelajari di natural language processing atau di image processing dan lain sebagainya, kotak-kotak ini nanti akan membentuk sebuah koordinat, di mana nanti direpresentasikannya bisa dalam bentuk matriks. Jadi kalau Anda search, Anda ingin mencari misalnya angka 6, nanti yang munculnya angka 6. Nah, itu untuk memunculkan angka 6-nya di Google Search itu, proses di dalamnya itu ada image processing, ada natural language processing. Jadi yang dilihat adalah seperti ini adalah pixelnya. Pixel ini nanti bisa direpresentasikan dalam bentuk matriks. Nah, si pixel inilah yang disebut sebagai elemen discrete-nya. Jadi elemen discrete dari sebuah gambar itu adalah pixel yang merupakan titik terkecil dari sebuah gambar yang diukur per inci. Jadi ini contoh yang paling simpelnya, sebenarnya banyak sekali yang bisa sering Anda temui dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lainnya adalah berapa banyak kemungkinan jumlah password yang dapat dibuat dari 8 karakter. Jadi kalau Anda buat akun media sosial, disuruh bikin username, kemudian disuruh bikin password, itu kan ada aturannya. 8 karakter, kemudian apakah ada kombinasi huruf kapital, huruf kecil, dan lain sebagainya. Nah, itu juga adalah contoh dari elemen discrete, jumlah password yang dibuat dari 8 karakter. Kemudian diberikan 2 buah algoritma. Algoritma ini adalah langkah-langkah pemecahan masalah. Jadi ada masalah A bisa diselesaikan dengan beberapa algoritma. Algoritma A, algoritma B, algoritma C. Nanti cara menentukan algoritma mana yang terbaik bisa digunakan matematika discrete melalui kompleksitas algoritma yang nanti kita akan pelajari di akhir semester di pertemuan ke-15. Kompleksitas algoritma itu lebih memperlihatkan ketika algoritma A dieksekusi di dalam programnya lebih cepat mana dibandingkan dengan algoritma B. Jadi eksekusinya selesainya berapa detik atau berapa menit, algoritma B berapa detik atau berapa menit.
nanti bisa dilihat kompleksitas algoritmanya dari segi waktunya. Jadi mana yang lebih cepat, nah itu yang lebih baik. Oh, yang terbaik. Kemudian contoh lainnya misalnya di komplek perumahan, ini bukan perubahan, di sebuah komplek perumahan, itu kan ada banyak sekali jalan ya, ada perempatan, ada pertigaan, dan lain sebagainya. Misalnya ditanyakan, dapatkah kita melalui semua jalan di sebuah kompleks perumahan tepat hanya sekali dalam kembali lagi ke tempat semula. Jadi Anda mengelilingi perumahan melalui jalur-jalurnya, tetapi tidak bisa putar balik. Nah, itu bisa diselesaikan dengan matematika diskrit. Ini adalah contoh-contoh paling simpel. Jadi ketika Anda diminta membuat username, kemudian membuat password, itu adalah kombinatorial. Kemudian Anda diminta pendapat algoritma mana yang paling baik dalam menyelesaikan masalah A, misalnya bisa diselesaikan dengan melihat kompleksitas waktu dari algoritmanya. Tadi ketika dieksekusi berapa detik selesainya, berapa menit selesainya. Kemudian yang ini nanti yang kompleks perumahan itu akan nyambung ke graf yang tadi saya sebutkan, materi graf. Dapatkah kita melalui semua jalan di kompleks perumahan tepat hanya sekali tanpa bisa putar balik sampai dengan keluar dari kompleknya, kompleks perumahan tersebut. Nah, jadi ini secara umumnya di data itu tadi kan ada dua tipe, ada discrete, ada continue. Kemudian nanti dilihat discrete dan continue. Selanjutnya adalah dilihat logikanya. Ini tidak akan kita pelajari, mungkin sudah Anda pelajari di logika informatika. Kemudian ada pembuktian. Pembuktian ini melalui induksi. Tadi ada analisis algoritma, kemudian teori number, kemudian ada relasi atau relations, kemudian counting. Counting ini berhubungan dengan probability yang mungkin sudah Anda pelajari juga di statistik. Kemudian ada graph dan trace. Kemudian mungkin nanti Anda membutuhkan lagi untuk mengingat lagi. Nanti kita bahas tentang bulan. Bulan itu berhubungan dengan true and false. True and false ini kan kalau sudah Anda pelajari di Excel ada if, X misalnya lebih besar dari sekian, then apa, then kemudian kategori yang ingin Anda tuliskan apa, benar atau salah, dan seterusnya. Kemudian ini adalah simbol untuk integer, kemudian rasional numbers, kemudian bilangan real, dan seterusnya. Kemudian ini yang mungkin seharusnya sudah Anda pelajari di kalkulus, tanda kurung siku dan tanda kurung biasa. Ini adalah selang tertutup dan selang terbuka. Misalnya yang ini lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, yang ini tidak ada sama dengannya. Kemudian nanti Anda kenal Floor dan Ceiling, kemudian nilai mutlak, pasti sudah tahu. Perpangkatan ini pasti sudah Anda pelajari di kalkulus, logaritma, dan lain sebagainya. Kemudian ada tanda sigma dan ada tanda perkalian. Sigma itu adalah penjumlahan. Jadi kalau Anda ingat, sudah belajar integral ya di kalkulus? Sudah belajar integral? Kalkulus ini belajar integral nggak? Sudah. Bu. Jadi sigma, nggak kelihatan ya. Sigma dan integral itu fungsinya sama untuk menjumlahkan. Kalau sigma itu digunakan untuk data diskrit, tapi kalau integral digunakan untuk data kontinu. Makanya kalau integral kan dalam bentuk seperti ini. Integral A sampai dengan B. Kemudian kalau sigma itu ditulisnya I sama dengan sampai dengan N-nya berapa. Jadi sigma dan integral itu fungsinya sama, hanya berbeda tipe datanya. Kalau sigma itu data diskrit, kemudian integral itu untuk data yang kontinu. Nah, karena matematika diskrit ini lebih kepada objek-objek diskrit, makanya tidak ada lagi pembahasan tentang integral, penggunaan integral, tetapi lebih kepada sigma dan tanda perkalian seperti ini, produk. Terus produknya. Nah, tadi sudah saya jelaskan minggu kedua kita bahas apa, minggu ketiga sampai dengan minggu ke-15 bahas apa. Ini adalah contoh atau gambaran umumnya saja yang akan saya sampaikan sebelum minggu depan ke materi yang sebenarnya.
Himpunan sebenarnya sudah Anda pelajari juga, tapi kalau dalam kehidupan nyatanya mungkin tidak Anda sandari. Di rumah kan biasanya banyak buah-buahan atau di tempat swalayan dan lain sebagainya itu ada himpunan, ada buah-buahan di sebuah tempat, ada tempatnya khusus, nah itu disebut sebagai himpunan buah-buahan. Atau hewan, misalnya kumpulan gajah disebut sebagai himpunan gajah. Atau misalnya mode transportasi, ada kapal, kemudian ada kereta, ada truk, kemudian ada pesawat, dan lain sebagainya, itu disebut himpunan mode transportasi. Kemudian mode transportasi bisa Anda kelompokkan lagi, mode transportasi darat, transportasi laut, atau transportasi udara. Itu juga disebut sebagai himpunan. Atau yang paling dekat dengan Anda, himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa kalau dulu kan SIMIK itu senat ya, kalau sekarang berubah menjadi BEM. BEM itu kan ada BEM universitas, ada BEM fakultas, ada BEM program studi untuk tingkat universitas. Kemudian ada UKM, UKM radio, UKM lainnya. Itu juga termasuk ke dalam himpunan. Kemudian hukum-hukumnya pasti juga sudah Anda kenal di SMA atau SMK, atau pada saat mempelajari kembali di kalkulus. Ada hukum identitas, ada hukum komplement, kemudian ada hukum involusi, dan lain sebagainya. Jadi nanti yang akan kita bahas tentang himpunan itu lebih kepada mengulangi atau mengingat kembali tentang hukum-hukumnya, hukum identitas, kemudian komplement, dan lain sebagainya, dan contoh persoalan-persoalan yang membutuhkan penyelesaiannya dalam bentuk penerapan hukum-hukum himpunan tersebut. Kemudian relasi. Kalau Anda sudah belajar basis data, itu kan ada tabel, antar tabel harus dihubungkan. Cara menghubungkannya itu menggunakan sebuah relasi. Kalau di sini contohnya, misalnya ini adalah himpunan mahasiswa, kemudian yang ini adalah mata kuliahnya, kemudian mahasiswanya mengambil mata kuliah apa saja. Misalnya si Amir, dia mengambil mata kuliah dengan kode mata kuliah IF251 dan IF323. Kemudian si Budi mengambil mata kuliah IF251 saja. Kemudian Cecep mengambil mata kuliah IF323. Budi juga mengambil mata kuliah IF221. Nah, tanda panah inilah yang disebut sebagai relasi. Relasinya apa? Mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa misalnya di semester genap atau di semester ganjil atau tahun akademik. Kemudian relasi ini bukan sebuah fungsi. Kalau sudah Anda pelajari di dalam kalkulus, itu adalah fungsi. Fungsi diintegralkan, fungsi dijumlahkan, dikalikan, dan lain sebagainya. Bedanya adalah kalau relasi dari himpunan pertama itu tanda panahnya bisa lebih dari satu. Jadi si Amir bisa berpasangannya lebih dari satu. Kemudian si Budi bisa berpasangannya lebih dari satu juga. Kemudian Cecep juga bisa berpasangannya lebih dari satu. Itu adalah relasi. Kalau yang sudah Anda pelajari di dalam kalkulus atau di SMA atau SMK-nya matematika ya, itu adalah fungsi di mana range-nya itu hanya memiliki satu nilai. Jadi si Amir hanya bisa berpasangan dengan satu nilai. Nah, itu adalah fungsi. Jadi kalau relasi itu, si domainnya, kalau kita hubungkan dengan kalkulus, itu bisa memiliki lebih dari satu nilai di range-nya. Kemudian kalau fungsi, si domain hanya memiliki satu nilai di range-nya. Seperti ini. Jadi tanda panahnya dihubungkan oleh sebuah fungsi. Fungsinya apa? Bisa dalam bentuk fungsi fx, dx, dan lain sebagainya. Contohnya, ini misalnya melihat hubungan antara anak dan ibu. Ibu kandung di sini ya. Misalnya si Ami hanya ibu kandungnya adalah Mr. Smith. Atau Ibu Smith, kemudian Anna sama ibu kandungnya, kemudian Jocelyn sama. Nah, bedakan di sini. Kalau relasi itu tadi si domainnya itu boleh berpasangan lebih dua, tetapi kalau di fungsi range-nya yang bisa menjadi hasil dari dua atau lebih domain. Sampai sini paham? Ada pertanyaan?
Ini ya, bedanya kalau relasi tadi Amir tanda panahnya 2, tapi kalau di fungsi si hasilnya range-nya ini bisa nilai untuk 2 domain atau lebih. Tapi satu domain itu hanya memiliki satu arah panah, itu adalah fungsi. Jadi Jocelyn sama Daphne ini adalah kakak beradik, kemudian Jenny hanya satu orang, kemudian Ami dan Ana juga kakak beradik, ibunya hanya satu, ibu kandung di sini. Kemudian induksi matematika yang akan kita bahas ini untuk pembuktian sebuah formula, lebih ke dalam formulasi penjumlahan, perkalian, dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda buat sebasis program misalnya untuk menjumlahkan dari data sebanyak N data, jumlahnya nanti berapa, biasanya ada rumus cepatnya. Karena tidak mungkin misalnya di programnya Anda tuliskan semua turunannya, setelah dijumlahkan data pertama dan data kedua, nanti data kedua jumlahkan dengan data ketiga. Jumlah yang tadi beruntun lagi dijumlahkan lagi dengan data selanjutnya, nanti hasil akhirnya dan seterusnya. Ini bayangkan kalau ukuran datanya sangat besar, nanti kalau Anda tulis programnya beruntun satu persatu seperti itu akan membutuhkan waktu dan eksekusi yang cukup lama. Sehingga biasanya ada formulasi yang sudah dalam bentuk lebih simpelnya atau lebih cepatnya. Nah, formulasi itu masih tetap harus dibuktikan. Nanti supaya programnya tidak keliru hasilnya. Pada saat dieksekusi memang betul jumlahnya adalah sekian. Nah, itu bisa menggunakan induksi matematik. Jadi kalau induksi matematik nanti di awal sini, ini disebut sebagai basis data. Kemudian nanti misalnya ini langkah ke K. Jadi kalau si basis data sudah benar, ini contohnya efek domino ya. Basis data sudah benar, dibuktikan sudah benar, kemudian kalau dijatuhkan ya, misalnya beruntunkan nanti yang 2 akan jatuh ketika yang 1 memang sudah benar atau sudah jatuh, dan seterusnya efek domino. Nanti pada saat langkah ke K juga sama, K minus 1-nya harus benar dulu. Nanti K plus 1-nya, ketika si K-nya sudah benar, dia akan ikut jatuh. Ini adalah efek domino. Jadi kalau langkah pertama sudah benar, langkah keduanya akan benar, langkah ketiganya akan benar, dan seterusnya. Atau kalau Anda gunakan ilustrasi naik tangga, Anda bisa naik ke atas ini kalau sudah melewati tahap-tahap sebelumnya. Jadi tidak bisa dari basis atau langkah pertama tiba-tiba sudah sampai ke langkah akhir seperti ini. Tapi harus beruntun naik satu persatu, step 1, step 2, step 3, dan seterusnya. Nanti jatuh ke step K, kemudian step K plus 1, sampai dengan yang terakhirnya. Nah, itu ilustrasi dari pembuktian induksi matematik. Jadi ketika contoh paling simpelnya, yang paling dekat, ketika Anda buat program yang membutuhkan input data yang sangat tinggi, tidak mungkin Anda jumlahkan setiap tahapan ini, step 1 ditambah step 2, kemudian ditambah step 3, step 4, dan seterusnya. Jadi bisa langsung ke formulasi yang lebih cepatnya, atau formulasi yang sudah dibuktikan secara induksi matematik. Kemudian kombinatorial berhubungan dengan tadi yang sudah sempat saya singgung, ketika Anda buat atau akses media sosial, Anda diminta untuk memasukkan username atau password, atau pada saat awal membuat akunnya Anda diminta untuk membuat username, kemudian kombinasi password. Nah, itu salah satu fungsi dari kombinatorial. Nah, kalau yang bisa hack ya, buat program hacking itu dasarnya dari kombinatorial. Jadi misalnya karakter pertama, yang benarnya itu kan huruf A sampai dengan Z, kalau belum dikombinasikan dengan angka ada berapa, nanti kemungkinan besarnya ini ada berapa. Yang paling besarnya, kemudian yang ini juga berapa. Kalau misalnya si passwordnya tidak boleh memiliki karakter yang sama dan lain sebagainya. Nah, si hacker ini nanti akan menggunakan kombinatorial ini, mana yang tepat hurufnya di karakter pertama, karakter kedua, karakter ketiga sudah betul, karakter keempatnya apa, dan seterusnya. Tapi dia harus pintar membuat supaya tidak diblok. Nah, itu dasar dari ketika Anda misalnya ingin hacking dan lain sebagainya. Makanya kalau Anda lihat di movie ya, atau di film dan lain sebagainya itu, dia bergerak pada saat mau hacking
angkanya itu, kombinasi angkanya itu berubah cepat, karena dia mencari karakter mana yang paling tepat, yang benarnya yang mana, karakter pertamanya apa, karakter kedua, dan seterusnya. Kemudian ini adalah contoh untuk membentuk sebuah kombinasi. Jadi ada A dan B dikombinasikan menjadi beberapa karakter, misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, jadi 5 karakter dari 2 huruf saja. Lihat bisa bentuknya bisa bermacam-macam. Seperti ini adalah salah satu contoh dari kombinatorial. Nanti yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara menghitung berapa banyak kombinasi yang bisa terbentuk dan lain sebagainya. Kemudian untuk aljabar boolean ini lebih banyak digunakan aplikasinya yang paling umum ya, yang paling sering kita temui adalah di jam digital. Di jam digital ini kan ada angkanya seperti ini. Kemudian di belakangnya itu kalau Anda buka, kalau Anda zoom si mesinnya itu ada yang titik-titik solder dan lain sebagainya. Ini ada aliran-aliran seperti ini. Dia tutup, buka, atau gabung, dan lain sebagainya, dia menggunakan aljabar boolean. Aljabar boolean, dasarnya dari situ. Jadi ketika saklar dinyalakan, aliran listrik masuk, mana saja aliran yang dibukanya. Nah, nanti yang dipelajari dari aljabar boolean ini. Jadi ada tanda-tanda seperti ini, tanda ini apakah gabungan, apakah ditutup alirannya, atau digabungkan, atau dikalikan, dan lain sebagainya. Kemudian graf, tadi graf itu saya contohkan adalah melewati sebuah kompleks perumahan, apakah bisa melewati semua jalurnya hanya tepat satu kali sampai dengan keluarnya. Nah, kalau di sini contohnya adalah ketika misalnya kita ingin mendistribusikan bantuan ke beberapa wilayah, tapi ingin melihat jarak yang paling dekatnya, alurnya mau kemana saja dulu. Nah, titik garis-garis merah ini, kalau Anda pindahkan, ini yang disebut sebagai grafnya. Nanti ada pewarnaan simple graph dan lain sebagainya. Kemudian kalau mencari lintasan yang paling pendeknya, kita ingin lihat jalurnya. Misalnya berawal dari titik 1 ini, kita akan melewati jalur mana yang lintasannya paling pendek dan seterusnya. Nanti akan kita pelajari di materi graf. Jadi ini contoh pada saat pendistribusian bantuan dan lain sebagainya. Kalau ini graf di peta Kabupaten Sidoarjo. Kemudian pohon itu sering sekali kita temui ada di struktur organisasi, kemudian ada di silsilah keluarga dan lain sebagainya. Kemudian kompleksitas algoritma yang tadi saya contohkan. Dalam menyelesaikan sebuah masalah, kita bisa selesaikan dengan beberapa algoritma, algoritma A, algoritma B, dan seterusnya. Nah, nanti mana yang terbaik, kita lihat kompleksitas waktunya, mana yang eksekusinya paling cepat. Jadi kalau di sini dicontohkannya, ini adalah waktu eksekusinya, kemudian yang ini adalah ukuran datanya. Jadi algoritma yang baik itu, semakin besar ukuran data yang diinput, eksekusi waktunya semakin kecil. Jadi bukan semakin naik ke sini, seperti ini. Ini artinya dia membutuhkan waktu eksekusi yang lama. Tapi kalau semakin landai, dia artinya memiliki waktu eksekusi yang semakin kecil dibandingkan dengan algoritma yang lain. Misalnya ini algoritma A, B, kemudian ini C, dan ini D. Ini yang paling landainya, dia di bawah 1 menit di sini. Input datanya misalnya di sini 40 ukuran datanya, belum lagi ke ratusan dan ribuan. Jadi yang kita lihat, nanti yang kita pelajari adalah kompleksitas waktunya. Algoritma A, algoritma B, algoritma C, dan seterusnya. Nah, cara melihat kompleksitas waktunya itu operasi di dalam algoritmanya. Perkaliannya, pertambahannya, dan lain sebagainya. Jadi dilihat ketika algoritma itu dieksekusi, waktu yang dibutuhkannya lama atau tidak, semakin besar data yang diinput, semakin lama atau semakin cepat. Nah, algoritma yang baik itu diharapkan kompleksitas waktunya kecil. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah tergambar? Satu semester apa yang akan kita pelajari?
Ya, Sudah cukup Bu tergambar. gambar ya. Kalau ingin lebih jelasnya lagi, Anda bisa buka di RPS-nya. Tadi yang saya sebutkan ada CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, dan lain sebagainya. Kemudian di setiap pertemuan apa saja yang saya nilai atau saya evaluasi dari aktivitas Anda, bisa dilihat di sub CPMK-nya dan lain sebagainya. Nah, ini ada pertemuan 1 tadi kita bahas inisialisasi, kemudian nanti di pertemuan minggu kedua, minggu depan kita bahas himpunan. Nanti Anda dituntut untuk dapat menguraikan definisi himpunan, kemudian memilih cara dalam menyajikan sebuah himpunan, bagaimana membedakan macam-macam himpunan, membedakan dan menguraikan operasi dalam himpunan, dan seterusnya. Jadi tugas yang diberikan itu, apa saja yang dinilainya ada di sini. Kemudian sampai dengan terakhir sudah ada di sini. Jadi kalau Anda ingin tahu minggu ini mau bahasnya apa saja dan lain sebagainya, bisa dilihat di RPS-nya. Ada pertanyaan? Itu pembahasan untuk hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan? Iya, saya lupa satu lagi di dalam e-learning, untuk memunculkan tanda centang di video, itu bukan melihat video di e-learning-nya, tapi diklik link-nya. Sebentar saya share. Karena biasanya mahasiswa bingung di sana. Terlihat layarnya? Muncul ya? Nah ini, jadi tadi kan di awal saya sebutkan bahwa absensi itu dilihat dari aktivitas Anda di dalam e-learning. Nah, aktivitasnya itu dibuktikan dengan munculnya tanda centang ini. Tanda centang ini tidak akan muncul kalau Anda tidak akses materi atau video dan lain sebagainya. Nah, bedanya kalau di materi ini kan tinggal Anda klik nanti muncul PDF-nya, kemudian link dari Zoom akan muncul langsung ke Zoom-nya dan lain sebagainya, nanti baru akan muncul centang seperti ini. Nah, kalau di video ini bukan dilihat diklik di sini, jadi harus Anda klik link-nya. Ini karena setting dari e-learning-nya seperti itu, jadi bukan saya menginginkan Anda akses ke YouTube-nya langsung, tetapi karena memang dari e-learning-nya harus seperti ini, supaya di centang hijaunya ini ada completion Andanya muncul di sini. Jadi yang dikliknya adalah link ini, bukan ditonton di dalam e-learning. Ini diklik play. Kalau Anda klik play, berapa kali pun Anda akses video di sini, tanda centang hijaunya tidak akan muncul. Jadi Anda harus klik linknya, nanti akan terhubung ke YouTube, baru centang hijaunya akan muncul. Jangan sampai lupa, karena ini sering terjadi mahasiswa di beberapa semester lupa, tanya Bu kenapa tanda centangnya tidak muncul, karena yang walaupun sudah berkali-kali sampai dengan selesai menyelesaikan video pembelajarannya, tapi tanda centangnya tidak muncul. Karena tadi dia aksesnya di e-learning-nya. Jadi kalau untuk video Anda klik link-nya di sini, nanti akan terhubung ke YouTube, videonya ditonton di YouTube-nya, nanti centangnya baru akan muncul. Jadi completion-nya itu open link-nya, bukan play video di sini, bukan play video di e-learning-nya. Kemudian, supaya lebih jelas lagi, tanda centang ini
akan munculnya selama rentang waktu yang tadi saya sebutkan. Jadi dari ini hari Selasa, tanggal 2 Maret. Kemudian rentangnya 1 minggu. 1 minggu itu di hari Senin. Tanggal berapa? 9 Maret ya kalau tidak salah. 9 Maret. Jadi kalau Anda aksesnya di rentang waktu ini, tanda centang akan muncul, tapi kalau Anda aksesnya di luar waktu ini, tidak akan muncul tanda centang birunya. Berapa kali pun Anda akses, kliknya tidak akan muncul tanda ini kalau Anda aksesnya di luar rentang 1 minggu ini. Jadi setiap minggu itu pertemuannya, saya tidak memaksakan Anda untuk menyelesaikan di jadwal sesuai jadwal. Misalnya hari Selasa ini jadwalnya dari jam 8 sampai dengan 9.40, saya tidak memaksakan Anda menyelesaikan semua materi dari jam 8 sampai dengan 9.40, tetapi mingguan waktunya. Jadi hari ini bisa diselesaikan sampai dengan nanti hari Senin paling telatnya pukul 12 malam, hari Senin minggu depan. Seperti itu. Jadi itu sudah disetting semuanya untuk aktivitas kehadirannya. Jadi kalaupun targetnya itu 1 minggu sudah selesai, tetapi ini bisa diakses kapanpun. Jadi kalau sudah dibuka, kalau yang ini belum saya buka aksesnya karena agar sesuai dengan jadwalnya. Jadi kehadirannya tidak ngaco. Jadi kadang ada yang sudah dibuka aksesnya, diaksesnya di minggu ini semua, minggu depannya tidak mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwalnya. Paham ya? Ya, paham, Bu. Paham, Bu. Kamu. Ketua kelas nanti jangan lupa gunakan link WA yang sudah saya sediakan di learning untuk saya save nomornya ya. Jadi kalau ada pengumuman lain sebagainya, supaya selain di learning juga nanti saya sampaikan ke ketua kelasnya. Kemudian bagi yang misalnya nanti jadwalnya baik mau Zoom meeting ataupun misalnya sudah tatap muka masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi saya melalui WA. Kalau misalnya di forum e-learningnya itu kurang efektif ya, karena di learning itu tidak ada notifikasi baik ke saya ataupun ke email langsung. Jadi kadang kalau ada yang post di forum diskusi di learning itu notifikasinya tidak sampai ke saya. Jadi pada saat saya buka itu sudah beberapa jam atau sudah beberapa hari baru notifikasinya saya ketahui. Jadi kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi atau misalnya ada yang bingung, silakan hubungi saya melalui WhatsApp, tetapi di jam kerja. Di jam kerja hari Senin sampai dengan hari Jumat, jam 8 sampai dengan jam 4. Jadi kalau Anda WA-nya di malam-malam, kemudian misalnya subuh dan lain sebagainya, pasti saya balasnya di jam kerja. Jadi usahakan menghubunginya juga sesuai dengan jam kerja supaya bisa saya jawab secepatnya. Ada yang masih bingung nggak? Nggak ada? Kalau tidak ada, pertemuan hari ini sampai di sini. Jangan lupa nanti sampaikan ke temannya, mungkin ini belum hadir semua ya, baru 26 orang. Aturan-aturan perkuliahannya sudah bisa diakses di learning. Jangan lupa selesaikan materinya sesuai dengan targetnya supaya kehadirannya tercatat dari aktivitasnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.